Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Islami dengan NIM akhir 281 dari kelas 2024E. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan Microsoft Excel di bidang manajemen SDM dengan studi kasus perhitungan pesangon, manfaat pensiun, serta evaluasi efisiensi biaya pelatihan karyawan menggunakan 250 data karyawan. Nah, studi kasus yang saya gunakan adalah perusahaan Zahwa Sukses yang menghadapi tiga permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana menghitung pesangon karyawan yang terkena PHK. Yang kedua, bagaimana menghitung manfaat pensiun karyawan. Yang ketiga, bagaimana menentukan karyawan yang paling efisien untuk dibiayai pelatihannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan menggunakan Microsoft Excel sebagai analisis data. Nah, yang langkah pertama, saya akan mengambil faktor jabatan berdasarkan posisi karyawan. Untuk itu, saya faktor jabatan ini. Untuk itu saya menggunakan fungsi lookup karena lebih fleksibel dan akurat dibandingkan fungsi lookup. Nah, untuk rumusnya lookup C2 ini jabatannya, kemudian referensi jabatan. Nah, di sini saya sudah menggunakan referensi jabatan, yaitu ada jabatan staff, supervisor, manager, kemudian ada faktor pesangonnya, faktor pensiun, dan tunjangannya. Nah, di sini eh, kita lookup array referensi jabatannya, kemudian kita enter. Nah, semuanya itu udah ada faktor jabatannya. Nah, eh, rumus ini tuh mencari jabatan pada kolom C lalu mengambil nilai faktor pesangon dari tabel referensi. Nah, untuk selanjutnya saya menghitung pesangon karyawan. Nah, logika yang digunakan adalah jika status karyawan PHK, maka karyawan berhak mendapatkan pesangon. Jika tidak, maka nilainya nol. Nah, di sini saya menggunakan rumus IF G2 sama dengan PHK titik koma D2 dikali E2 ditambah slog up tanda kurung C2 titik 2 titik koma ini tuh referensi jabatan yang sudah saya buat tadi, kemudian ada I2 I2 ini faktor jabatan, kemudian nol. Nah, ini tuh kita enter gini. Nah, jika kalau karyawannya aktif, maka nilainya nol. Nah, jika PHK, kita kan sudah tahu ini tuh pesangon untuk PHK. Begitu. Untuk selanjutnya, kita mencari data dana pensiun. Nah, dana pensiun ini rumusnya IF dikurang N tanda kurung G2 sama dengan pensiun, kemudian dan seterusnya. Seperti yang sudah tertera rumusnya di sini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi N untuk menggabungkan dua syarat sekaligus. Nah, ini tuh ada N, kemudian di sini ada slog up. Ini tuh kita menggabungkan dua fungsi. Nah, jika karyawannya pensiun, itu di sini kan di status kan ada pensiun. Nah, di sini di dana pensiun, maka akan tertera jika karyawannya masih aktif atau PHK, maka tidak tertera nilainya nol. Kemudian kita mencari status usia. Nah, status usia sendiri kita menggunakan rumus IFS, di mana IFS itu F2. F2 itu usia, kurang dari 30 itu muda. Kemudian usia sama dengan 40, kurang dari 45 itu produktif, dan usia kurang dari 55 itu senior, dan selebihnya itu pensiun. Nah, untuk mencari itu kita menggunakan IFS. Nah, IFS ini memudahkan pengelompokan tanpa banyak IF yang bertingkat. Nah, itu kita ketahui. Nah, ini tuh sudah ada, nanti itu tinggal di drag ketika memasukkan rumusnya. Nah, selanjutnya, eh,
saya menghitung skor pelatihan karyawan. Nah, itu tuh berdasarkan kita menggunakan rumus IF. Nah, jika karyawan berada pada usia produktif atau senior, maka skor pelatihannya lebih tinggi. Nah, di sini kan tadi kan ada status usia kan. Nah, itu tuh kita cantumkan L2 sama dengan produktif dan L2 ada senior. Nah, terus kita itu dikurang kemudian dibagi menggunakan fungsi kurang dan bagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari efisiensi biaya. Efisiensi biaya karyawan mana yang eh, paling efisien untuk dibiayai? Nah, rumusnya sama dengan round H2 dibagi D2 titik koma 0. Nah, semakin kecil nilainya ini tuh, maka semakin efisien biaya pelatihan tersebut. Nah, nilai ini saya bulatkan menggunakan fungsi RON. Nah, selanjutnya rekomendasi. Kita masuk ke rekomendasi. Mana yang karyawan lebih prioritas, tidak prioritas, atau layak dilatih. Nah, kita menggunakan rumus IF lagi ya, fungsi logika. Nah, rumusnya sama dengan IF, tanda kurung, N, tanda kurung N2 lebih dari 20 juta, titik koma M2 lebih dari sama dengan 80, layak dilatih, dan eh, titik koma, titik 2, tanda petik tidak prioritas. Nah, ini tuh sudah ada ya, ketika N2 itu, ketika N2 biayanya itu lebih kurang dari 20 juta, maka layak dilatih dan kurang lebih dari 80 itu tidak prioritas. Nah, ini tuh sudah ada ya, sudah ada semua hasilnya, rekomendasi dari perusahaannya. Nah, yang terakhir itu peringkat efisiensi. Nah, ini tuh peringkat efisiensi biaya pelatihan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kita menggunakan rumus rank, di mana rank itu sama dengan rank tanda kurung N2, N2 itu efisiensi biayanya, kemudian N2 kita drag sampai 251, 251 sini, kita ada 2 sampai 251 sini, itu tuh langsung di table array kita kunci titik 2 sama dengan titik koma 1. Nah, itu sudah sudah ada hasilnya. Nah, eh, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa karyawan dengan nilai efisiensi pelatihan paling rendah dan skor pelatihan tinggi merupakan karyawan yang paling layak diprioritaskan untuk pelatihan. Nah, hasil ini itu membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya SDM, menghindari pemborosan anggaran, serta meningkatkan efektivitas pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, penggunaan Microsoft Excel ini tuh dalam pengelolaan sumber daya manusia sangat membantu perusahaan Zahwa sukses dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini tuh saya tadi menggunakan beberapa rumus logika IF, IFS. IFS itu lebih banyaknya dari IF, gandanya dari IF, kemudian clock up, and or run, dan rank. Nah, proses ini tuh menghitung lebih cepat, akurat, dan efisien. Sekian presentasi dari hasil laporan kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.